Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan terkait pengerjaan tugas proyek Certan. Di sini saya yang bernama Kelvin Siombing dan terdapat rekan-rekan saya William Napitupulu, Gresisia Rumawoli, Christina Marbun, Veteran Sianipar, dan Mario Sijabat. Untuk penjelasannya, saya akan menyerahkan ke rekan saya. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang sistem pakar untuk diagnosa kesehatan mental. Jadi, ini dibuat untuk membantu mengenali masalah kesehatan mental dengan cara berpikir seorang pakar atau ahli. Dengan jua yang kami buat, jadi pengguna itu atau user hanya perlu mengisi data seperti jenis kelamin, usia, prodi, tahun studi, ataupun IPK. Atau yang pernah mengalami kecemasan, serangan panik, atau pernah mengalami perawatan khusus. Di situ nanti akan dicocokkanlah datanya yang diisi dengan pengetahuan dari pakar, terus kita carilah polanya dan kita tariklah kesimpulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami menggunakan dataset yang fungsinya diagnose student mental health. Nah, yang mencakup di dalamnya ada gender, itu jenis kelamin, age untuk eh, umur, kemudian course, kemudian ada studi year untuk tahun ajaran, kemudian GPA untuk IPK, marital status untuk status kawin atau tidak kawin, kemudian depression mencakup non, modest, mild, dan severe, kemudian anxiety, kemudian ada panic attack, specialist treatment. Nah, anxiety, panic attack, dan specialist treatment ini bersifat bulian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait pengkategorian tingkat kesehatan mental. Yang pertama itu kategori non atau kesehatan mental yang stabil. Yang dimana syaratnya, ini dimana kami mengkategorikan kategorisasinya itu menggunakan if else. Yang pertama kategori non yaitu syaratnya tidak ada depresi, kecemasan, serangan panik atau perawatan spesialis. Dan juga ada kondisi tambahan yaitu usianya itu di atas 18 tahun dan IPK-nya itu di atas 3 dan kondisinya itu sekarang sedang tidak menikah. Untuk indikasinya juga kondisi mental yang stabil tanpa tanda-tanda stres atau gangguan mental yang mencolok. Kemudian kategori yang kedua yaitu stres ringan, yang dimana syarat utamanya itu depresi atau kecemasan dengan kategori mild. Kondisi tambahannya itu juga berupa serangan panik yang jarang terjadi atau rare dan tidak memerlukan perawatan spesialis. Indikasinya itu juga terdapat tanda-tanda kecil stres ringan, namun belum signifikan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu stres sedang, yang mana syarat utamanya adalah depresi atau kecemasan kategori moderate. Untuk kondisi tambahannya yaitu serangan panik, yang dimana itu kadang terjadi atau okasional dan tidak ada perawatan spesialis. Indikasinya yaitu mulai adanya tekanan yang lebih besar, tetapi belum sampai ke tingkat berbahaya. Kemudian kategori terakhir yaitu bahaya stres, yang dimana syarat utamanya itu adalah depresi atau kecemasan dengan kategori severe. Kondisi tambahannya yaitu serangan panik yang sering terjadi atau frequent dan memerlukan perawatan spesialis, serta indikasinya yaitu gangguan mental serius yang membutuhkan perhatian segera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan kasih sedikit gambaran bagaimana cara kerja algoritma kami ini. Pertama, kita akan yang akan kita lakukan adalah ada sebuah array yang kosong awal namanya ini diagnosis. Nah, jadi pada awal diagnosis ini, eh, pertama kan kita akan oper file data ini kan. Nah, data inilah yang akan kita gunakan dalam algoritma eh, sistem pakar kita yang di sini terimplementasi dengan sebuah if else. Jadi, kalau kita lihat ini untuk setiap row, atau setiap aturan yang kita bikin ini, kita ada append sesuatu ini. Nah, ini misal yang dasar ya, ketika tidak mengalami panic attack, anxiety apapun, kita akan append bahwa non ini, berarti sekarang sifat non tadi ini terappend ke dalam stringnya dengan nilai satu. Nah, berarti ini untuk menyatakan bahwa oke, kita yakin bahwa orang ini tidak mengalami apapun yang mungkin menyebabkan harus bertemu dengan sebuah psikolog. Hal terjadi sama di selanjutnya, misalnya di Knasus Append juga, kali ini karena append stres ringan ya, berarti nanti array ini akan nampung stres ringan sebesar nanti 0,8. Hal tersama juga di sini 0,7, 0,9 untuk bias stress, dan seterusnya.
Jadi nanti pada akhir-akhirnya kita akan punya sebuah string akhir di sini nih akan di join stringnya. Eh, dan nanti akan kita tampilkan hasilnya apa dalam sebuah bentuk persentase yang akan dilihat nanti di halaman form di sini. Nah, sini ya. Nah, ini dia. Ditunjukkan kan nanti di sini berapa nilainya. Dan juga nanti ditunjukin confidence-nya. Berarti berasanya seberapa yakin kami tentang diagnosa tersebut. Nanti akan nampil di halaman frame akhirnya. Aku rasa itu dapat menggambarkan algoritmanya. Sekarang coba kita tunjukkan ya eh, bagaimana cara bekerja aplikasi kami. Boleh Bertrand akan share screen sekarang? Saya akan menjelaskan penjelasan untuk demo aplikasi. Pada halaman awal terdapat tombol coba di tengah layar. Saat tombol coba ditekan, pengguna akan diarahkan ke form input halaman pertama. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi beberapa informasi dasar seperti gender. Di sini saya mengisinya laki-laki dengan umur 12 tahun, Koros Informatika, study year 1 tahun, dengan GPA 1. Saat tombol ditekan, lanjut ditekan, halaman ini akan ke form input bagian kedua yang berisi pertanyaan tambahan terkait kesehatan mental pengguna. Di sini saya mengisi anxiety-nya yes, etiknya yes, dan spesialis treatment-nya yes. Lalu ketika tombol lihat hasil, maka akan menampilkan hasil diagnosa kesehatan mental berdasarkan data input pengguna. Dan ketika tombol motivasi, akan muncul pesan motivasi positif kepada pengguna. Sekian Demikianlah dari penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.